Alhamdulillah ketaatan kita kepada Allah, sehingga kemudian dengan rahmat Allah, pertolongan Allah, kita bisa menunaikan dengan sempurna ibadah sholat zuhur kita dan rangkaian ibadah sholat sunnah yang menyertainya. Salam dan taslim marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini 25 Muharram 1444 Hijriah. Dalam kajian keislaman berkaitan dengan hijrah, kalau kita memperhatikan buku-buku keislaman, buku-buku dasar, para ulama memulai kajiannya dengan babun niyah, bab tentang niat. Niat ini menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan niat inilah yang membedakan kita, perbuatan kita dengan perbuatan biasa atau perbuatan yang belum termasuk ibadah. Inilah salah satu kemampuan ulama kita, para ulama kita menyusun kajian seperti itu dalam kitab-kitab dasar Islam. Yang kedua yang ditambahkan oleh para ulama kita, yang dimulai dengan niat, juga ditambahkan tentang at-tartib, tertib. Bahkan ada rumusan bahwa at-tartibu wajibun. Tertib dalam melakukan rangkaian ibadah itu adalah wajib. Misalnya dalam berwudu. Dalam berwudu itu dimulai dengan niat dan seterusnya sampai membasuh kaki. Tidak bisa diputar. Kalau membasuh kaki dimulai, lalu kemudian terakhir membasuh muka, nggak bisa. Nah, inilah gagasan besar yang diajarkan oleh ulama bahwa harus tertib. Tertib ini bukan hanya tertib dalam hal melakukan rangkaian ibadah salat, dimulai dengan niat, lalu kemudian takbiratul ihram, baru diakhiri dengan salam. Ini semua berkaitan dengan niat. Tetapi tertib ini menjadi bagian dari pola pikir umat Islam. Kita lihat misalnya dalam Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Didahulukan menyembah kepada Allah, lalu kemudian disusul dengan memohon pertolongan Allah. Sebagai hamba tentu kita harus mendahulukan kewajiban kita menyembah, lalu kemudian kita memohon pertolongan. Inilah yang disebut dengan tertib. Kita harus mendahulukan kewajiban kita daripada hak kita. Dalam bekerja juga seperti itu. Mendahulukan kewajiban kita daripada hak kita. Dalam hal tertib ini kita juga harus bekerja, lalu kemudian menunggu hasil. Kalau tidak ada yang dikerja, tidak ada yang ditunggu, tidak ada yang diharap. Walaupun ketika kita beribadah, itu juga sebenarnya dalam beribadah itu, dalam penyembahan itu didahului juga dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, mana mungkin kita bisa beribadah? Karena itu, meskipun rumusan ini, tertib ini mendahulukan ibadah dari pertolongan, tidak berarti bahwa dalam melakukan ibadah itu tidak dimulai dengan pertolongan. Dengan demikian maka dalam seluruh kehidupan kita, kelihatannya yang lebih banyak itu, yang kadang-kadang kita lupa adalah pertolongan Allah jauh lebih besar dibanding dengan usaha kita. Rahmat Allah jauh lebih besar dibanding dengan usaha kita. Rahmat Allah
jauh lebih besar dibanding dengan mungkin dosa yang pernah kita lakukan. Rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat Allah jauh lebih besar dibanding dengan segala sesuatu. Tertib ini merupakan langkah awal kita dalam rangka membiasakan kita beribadah. Dengan tertib kita terbiasa mengatur kehidupan kita, tetapi di atas segala-galanya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.